Halo, Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mohon maaf ini lagi hujan banget, jadi suaranya kalau nggak kedengeran mohon maaf ya. Oh iya, aman, aman Kang Aman Vino, ya? kedengeran kok Oke. suaranya ya. Kang Vino apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Aduh Kang Vino, Sehat-sehat. sebenarnya ini ditunggu banget nih ke Raka FM Bandung, tapi baru Iya, besok ya katanya ya? besok kita mau ke Bandung. Oke, Rencana besok besok. kita mau ke Bandung. Oke, besok tuh Kang Vino bareng sama case yang lainnya bakal datang ke Bandung untuk ada acara nonton bareng nih sahabat Raka. Kang Vino kenalin, saya Andini dari Raka FM Bandung. Salam kenal ya Kang. Halo Andini, salam Halo kenal. juga. Oke, Kang Vino, ini kalau saya udah baca-baca informasinya, kalau di sampai hari ini tuh katanya udah 800-an ribu penonton, betul di film Kodrat? Iya, alhamdulillah kalau 800.000 itu kemarin dan sekarang sudah 900 lebih penonton. Mhm. Mudah-mudahan ya weekend ini kalau nggak hari ini atau besok, mudah-mudahan kalau penontonnya banyak kita bisa 1 juta nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin Amin, ya. amin. Kalau gitu, Kang Vino, saya sebenarnya baru menonton filmnya hari ini nih ya, Kang, bareng sama geng ya. Ya, Jadi biar penasarannya makin gede, pengen cepet-cepet nonton, tapi boleh deh kasih sedikit ini tentang film horor religi, tapi ada aksi laganya gitu ya. Gimana nih ceritanya, iya. Kang Vino? Sedikit aja. Oke, jadi sebenarnya Kodrat ini bukan film religi sih, bukan film yang Oke. fokusnya ke religi. Jadi memang benar-benar Aha. ya film horor aja gitu. Tapi memang ada Oke. unsur-unsur religinya, ada sedikit Oke. actionnya, tapi tidak Mhm. mendominasi. Mhm. Yang Kodrat ini sebenarnya bercerita tentang seorang ustadz bernama Kodrat yang Ya. memiliki kelebihan dari Allah, itu dia bisa meruqyah. Nah, Oke. dia bisa dikatakan dia ahli lah dalam meruqyah. Tapi Aha. dalam satu saat dia mendapatkan ujian dari Tuhan, Mhm. dia gagal meruqyah anaknya sendiri dan anaknya Oke. meninggal dunia. Nah, Aha. dari situlah dia apa namanya akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Terus dia mulai Mhm. bertanya-tanya lagi gitu, apakah sebenarnya gelar ustadz yang diberikan oleh masyarakat itu memang benar-benar sudah pas di dia, atau jangan-jangan ini cuma Mhm. ujian dari Allah gitu. Dan akhirnya dia Oh, kembali lagi ke pesantrennya di desa yes. Kober untuk Mhm. menuntut ilmu lebih dalam lagi. Tapi Oke. ternyata di pesantrennya itu sedang terjadi apa ya? Di desanya itu sedang terjadi kayak bencana gitu loh. Maksudnya banyak Mhm. banyak panen yang gagal, banyak orang Oke. kesurupan, banyak Yes. orang-orang yang meninggalkan kampung gitu. Jadi kampungnya itu sangat aneh. Nah, disitulah ceritanya mulai mulai berjalan. Oke, berarti nih sahabat Raka, karena ini kan baru sebagian aja nih Kang Vino cerita tentang filmnya. Berarti kalau penasaran gitu ya, kadang-kadang ada film yang gini nih Kang Vino, nonton di awal terus udah nebak-nebak, ternyata di luar ekspektasi ya, ternyata begini ceritanya kan, itu bisa bikin penasaran banget buat sahabat Raka Kang Vino ya. Iya, dan buat sahabat-sahabat Raka yang mau nonton filmnya, buat Andini Hmm. juga nanti yang mau nonton, jangan sampai terlambat masuk studio. Karena Oke. Aha. openingnya itu kalau buat yang udah nonton itu katanya keren banget. Terus openingnya itu Oke. juga menjadi informasi yang kuat untuk filmnya ke belakang gitu. Jadi nggak boleh ketinggalan. Oh. Oke, nggak boleh banget. Jangan masuk bioskop tuh pas udah gelap. Masih terang, udah harus standby duduk Iya, aja ya, betul betul. udah ya. Betul betul. Oke. Oke, Kang Vino, ini bisa dibilang film pertama Kang Vino nggak sih buat di film horor sendiri? Iya benar. Jadi Kodrat ini memang memang horor pertama saya gitu. Mhm. Dan buat saya kenapa saya ngambil ini sebagai film horor pertama saya, karena sebetulnya memang banyak juga sih tawaran tentang untuk film horor. Yes. Tapi Kodrat ini mempunyai apa ya? Mempunyai cerita yang buat saya keren. Terus Hmm. Kodrat ini punya angle story yang beda gitu. Kalau misalnya kita nonton film horor kebanyakan lah ya Indonesia, yang dijual itu Ah, kan hantu-hantunya gitu, hantu apa, iya, hantu inilah. Nah kalau di sini yes. justru sosok kodratnya, sosok sosok ustadznya gitu. Kan Aha, judulnya kan kodrat gitu kan, nama yes. ustadznya. Dan Aha. kayaknya tuh kita udah kangen gitu dengan sosok-sosok pemuka agama sebagai protagonis di film-film Indonesia. Biasanya kan Mhm. kalau film horor ya hantunya, tapi ini
justru benang merahnya itu dari si ustadznya yang membawakan ceritanya. Oke, Pak Sangkino akhirnya dapat peran gitu ya menjadi seorang ustadz yang bernama Kodrat gitu ya. Pas awal tahu oke deh uh, gabung deh di film ini buat jadi seorang ustadz gitu ya. Ada nggak sih maksudnya belajar-belajar dulu? Apalagi ini kan filmnya juga merukiah gitu ya. Ada nggak sebelumnya ini dulu apa namanya survei dulu atau apa dulu belajar apa dulu gitu Kang? Iya, jadi sebenarnya skripnya ini udah mulai dibuat itu dari tahun 2016 oleh Oh, oke. saudara kita Charles Gozali dan timnya. Yes. Tapi Aha. memang mengalami perkembangan, mengalami apa namanya konsultasi sana sini. Akhirnya tahun 2018 skripnya itu bisa dibilang udah mendekati final. Nah, Ya. sebelum skrip ini dibuat, memang Charles Gozali sudah melakukan riset terhadap ruqyah, Oke. konsultasi dengan pemuka agama gitu. Nah, ketika saya Aha. bergabung di film ini, saya Ya. memang minta untuk ditemani oleh sosok ustadz yang benernya, yang memang bisa Oke. meruqyah. Jadi saya bisa Oke. riset ke dia, bisa konsultasi, bisa apa namanya gimana sih tahapan-tahapan ruqyah itu seperti apa gitu. Jadi Ya. nggak bisa sembarangan juga gitu. Terus Aha. masalah ruqyah itu kan pasti berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, Ya. ya saya harus benerin lagi bacaan Al-Qur'annya biar nggak salah, karena kan beda harokat panjang pendeknya aja artinya udah beda Iya tajwidnya betul. aja artinya udah beda. Jadi memang benar-benar agak sedikit butuh konsentrasi gitu untuk masuk ke adegan-adegan itu. Nah, oke. Ya alhamdulillah ya Kang Vino ya. Jadi bisa lebih memperdalam lagi ya Kang Vino ya sambil belajar lagi gitu ya. Amin, amin. Amin. Tapi ini yang paling serunya lagi tuh dari banyak komen-komen yang masuk nih Kang. Wah, ternyata yang bikin happy-nya adalah Kang Vino main bareng di film ini bareng sama istri tercinta sama Teh Marsha. Iya. Teh Marsha sehat? Kenapa? Teh Marshanya sehat? Sehat, Ada alhamdulillah sehat. alhamdulillah Dia lagi sehat ya. nganterin anak saya ke dokter, lagi konsultasi, lagi cek. Oh, oke. Jadi nggak bisa join nih, sahabat Raka. Itu di Iya. beberapa chat juga ada yang tanya, Teh Marshanya mana? Berarti kalau mau lihat Teh Marsha, Harus besok nonton ikut nggak ke filmnya. Bandung? Besok Yes, ke di Bandung filmnya. ada, tapi kalau misalnya Hmm. udah nggak sabar harus nonton filmnya sekarang. Ya, Jadi sekarang begitu juga besok nih, sahabat ketemuan, Raka ya. Aha. udah tahu nih cerita-ceritanya seperti apa. Iya, tapi mau tahu juga deh, Kang Vino, ini kan pas ternyata main bareng sama sang istri gitu ya, barengan. Nah, waktu pada saat proses syuting, gimana ya, maksudnya pas nonton, pas syuting, filmnya pun film horor gitu ya, eh, antara happy udah pasti, tapi lucu-lucunya ada nggak sih adegan yang harusnya horor tapi dibawa, aduh, kok jadi lucu gitu ya, itu gimana kan? Iya, sebenarnya saya belum pernah main film horor sebelumnya kan, jadi ngebayangin kalau Ah, film horor tuh kayak tegang gitu, ya, serem. Tapi ternyata syutingnya sih enggak, karena kan memang oke. banyak orang di situ kan. Terus Mhm, apa mhm. namanya mainnya juga sama orang-orang yang udah kita kenal, apalagi sama istri sendiri. Ya. Jadi fun gitu, seneng, walaupun tetap konsentrasinya tetap harus dijaga terus gitu kan, karena Ya, ini film yang mempertemukan saya dan Marsha, tapi belum pernah ada di film-film kita sebelumnya. Jadi biasanya oke. kita main di film drama atau enggak Ya, apa namanya ya drama lah kebanyakan. Nah aha, ini tetap dramanya ada, tapi ada unsur mhm, yang sedikit sisi-sisi actionnya lah yang belum ya, pernah lihat di film-film kami sebelumnya. Dan buat saya ini satu apa ya, satu pencapaian baru buat kita berdua, mhm. satu benchmark baru lagi untuk di film horor Indonesia gitu. Iya, alhamdulillah ya Kak, main Alhamdulillah. bareng, terus juga lancar, yang mungkin biasanya di film drama, ini kayaknya seriusnya harus lebih tinggi lagi daripada film drama, karena filmnya juga oke banget ya Kak Vino ya. Iya, 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 betul, betul. Nah itu ada actionnya gitu kan, Kak Vino belajar dulu nggak sih buat actionnya Iya, segala macam? kebetulan kan memang sutradara kami Charles Gozali itu kan memang dia sudah pengalaman di action gitu. Jadi Ya, dia mengarahkannya tuh udah nggak canggung lagi, memang udah pengalaman lah. hmm, Saya tetap harus latihan lagi selama sebulan, latihan oke, koreografi, ya, latihan apa namanya ngaji lagi, terus reading lagi. hmm, Jadi memang cukup kompleks gitu tantangannya di film ini. Walaupun ini bukan film murni action, tapi adegan-adegan action di film ini kalau misal teman-teman udah lihat yang udah nonton, pasti mereka bilang seru gitu. Jadi memang
memang apa ya, seneng sih maksudnya punya film horor pertama, tapi banyak elemen surprise-nya di film ini gitu. Oke. Senang banget dengernya kalau Kang Vino happy gini sahabat Raka ya. Yang pastinya juga pengen banget buat sahabat Raka di hari ini karena filmnya masih tayang. Besok juga Kang Ya, Vino bareng sama Teh Marsha datang ke Bandung, visit ke beberapa bioskop besok Kang. ya, halo? Jadi jadi besok visit ke beberapa bioskop yang ada di Iya Bandung betul, ya. ke beberapa bioskop besok. Nanti info lebih lengkapnya lagi Hmm. langsung ke akun film Kodrat aja, atau mungkin ada di Raka Raka FM juga, bisa lihat-lihat di Yes. situ. Pokoknya jangan lupa ajak teman-teman, karena kalau nontonnya rame-ramean seru gitu. Nonton film ini Kodrat rame-rame itu seru banget. Iya, makanya nih sahabat Raka ya. Tadi juga ada beberapa sahabat Raka yang udah sempet WhatsApp ya kan ke Raka FM. Juga tanya, dikira tuh hari ini akan live IG on air, abis itu bakal datang. Saya bilang besok nobarnya gitu ya. Tapi kalau mau dua Iya, kali boleh banget Kang Mino ya. boleh. Jadi sekarang nonton dulu. Jadi besok Mhm. kalau misalnya ada meet and greet, kita bisa cerita-cerita tuh, bisa diskusi. Yes. Setelah itu kita Aha. nonton lagi. Iya, boleh banget sahabat Raka. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kang Vino. Sebentar, aku cek dulu ya. Em, Ini dari Teh Tita mau tanya katanya, waduh ini mah panjang ya. Aku fans banget sama Kang Vino. Semoga besok bisa datang nobarnya di mana aja. Nanyanya kayaknya mesti dicek juga di Instagram ya, Kang Vino ya. Iya betul, Kalau iya nobar di betul. mana aja ya. Oke, terus juga ini Teh Rita nanyanya, eh, Kang selama proses syuting berapa lama sih syutingnya? Udah dari tahun berapa? Kalau udah dari tahun 2016 udah ada ceritanya. Nah, itu dulu deh Kang. Ya jadi syutingnya itu dari tahun skripnya itu dari tahun 2016 udah mulai pertama kali dibuat. Tapi jadinya Oke, itu sekitar tahun 2018 dan 2019. Nah, kita mulai oke. syutingnya itu tahun 2020 akhir. Itu Ah, untuk ngambil ngambil adegan openingnya aja yang tadi saya bilang nggak boleh kelewatan itu. Nah, setelah oke. itu kan pandemi, kita harus break. Kita mulai Aha, lagi tahun 2021 itu pertengahan. oke. Kita syutingnya di Jogja waktu itu. Nah, ternyata di Jogja itu pandemi yang Delta itu lagi tinggi pas pertengahan Oke. 2021. Akhirnya kita stop Aha, lagi, kita yes. pindahin semua lokasinya ke Bogor, ke Cisarua. Jadinya Oh. ada 3 lokasi, Jakarta, Jogja, dan Cisarua. Oke, ternyata beberapa tempat juga nih ya, Teh Tita ya. Dan yang Iya. pastinya kalau Teh Tita pengen banget nih nonton adegan bareng sama Teh Marsha di film Kodrat ini, wajib banget nonton hari ini ya, Teh Tita ya. Terus juga ini dari grup yang selalu nobar nih, ada grup di Bandung nih, Kang Vino. Iya. Selalu nobar bareng sama Raka FM. Ini ada dari mana ya, aku bacain ya, panjang banget ini di grup. Kang Edwin juga bilang katanya, aduh selalu nonton banget nih drama, film apapun kalau Kang Vino main, apalagi sekarang sama istri mah wajib nonton, seneng banget katanya ya. Wah, terima kasih. Nuhun, atur Ya, nuhun. atur nuhun tuh. Bisa bahasa Sunda ini teh? Sedikit. Cuman itu aja. Atur, iya, kalau nggak atur nuhun, punten, mangga, ya Kang ya. Terus juga, oh ada yang bilang juga, Bang Vino nanti ketemu di Cibubur ya, katanya. Oh iya, ini kita Terus, memang lagi mau ke Cibubur juga. sore apa nanti malam? Sekarang nih lagi on the way ke Oh, Cibubur. oh ini OTW ke Mungkin agak Cibubur, siangan sama. sedikit. Oke, tunggu aja pokoknya di Cibubur ya. Oke, terus ini Erwin nanyanya, Kang Vino selama syuting happy-happy aja nggak? Jaga kesehatannya gimana? Kan lagi pandemi gitu. Karena selamat juga nih akhirnya Kang Vino film-film sekarang semua alhamdulillah kami senang banget udah bisa kembali ke bioskop gitu ya Iya, setelah mungkin hampir 2 tahun nontonnya online gitu ya, nonton iya, film Kang Vino sebelumnya juga online. Nah, sekarang akhirnya bisa datang ke bioskop langsung. Nah, tadi iya. Erwin nanya selama syuting happy-happy aja nggak? Jaga kesehatannya gimana katanya. Iya, waktu kita lagi syuting memang COVID-nya lagi tinggi-tinggi banget, Erwin. Dan apa namanya, kita harus taat sama prokes banget kan.
Jadi krunya Ya. itu kayak di bubble gitu. Jadi habis syuting balik ke penginapan, nggak boleh kemana-mana, besoknya Oh, syuting lagi gitu. Terus oke. kadang-kadang terkendala sama sama PPKM juga, misalnya di daerah itu lagi tinggi kayak waktu di Jogja. Nah kita nggak Mhm. boleh tuh, kita nggak boleh syuting, harus patuh Oh, apa namanya sama Satgas kan. Jadi akhirnya aha, kita break dulu, baru oke. lanjutin lagi gitu. Jadi memang banyak tantangannya sih, dan syutingnya juga juga harus tetap jaga jaga apa namanya jaga kesehatan, nggak boleh Mhm, terlalu capek gitu. Terus setiap mhm. hari kita tes antigen buat buat apa Yes. namanya buat buat apa ya, biar kita sama-sama nyaman lah syutingnya. Ya. Oke, jadi itu adalah salah satu kunci sahabat Raka untuk kesuksesan syutingnya filmnya Event sekarang bisa ditonton sama semua sahabat Raka ya, para pemain, para juga tim di sana harus dalam keadaan sehat walafiat ya Kang Vino ya. Ya, Oke, terus juga ini yang udah WhatsApp lagi ke 0811 149 7787. Banyak komen bagus-bagus ya. Pada bilangnya, aduh dari zaman Kang Vino masih muda banget, udah nonton film pertama dan sekarang akhirnya Kang Vino Kang Vino main di film horor. Jadi penasaran iya. besok ajak anak boleh boleh nggak sih nonton bareng sama anak katanya. Anaknya umur berapa ya ini ya? Gak dibilang soalnya. Sebetulnya filmnya itu untuk 17 plus, 17 tahun ke atas. Tapi Oke. beberapa ada anak-anak kecil juga yang sempat kita tanyain, Bu ini filmnya udah untuk dewasa, tapi dia bilang Aha. anak saya biasa nonton horor gitu, dan biasanya saya Oh, dampingin, oke. apa namanya saya kasih pengertian ini filmnya kayak gini-gini. Ya akhirnya nonton juga. Yang penting selama anak itu tidak apa namanya tidak ketakutan atau tidak mengganggu penonton yang lain dan sudah terbiasa nonton film ini, saya rasa sih nggak masalah. Yang penting tetap harus didampingi sih, karena ini filmnya rate-nya 17 plus. Oke, tuh Teteh, Akang Teteh ya yang di Bandung yang pengen bawa anaknya nonton ke bioskop boleh, tapi didampingin itu yang paling penting ya Kang, dikasih Ya, tahu betul. ceritanya. Jadi yang positifnya diambil aja, yang serem-seremnya sampai nggak bisa tidur, nah itu jangan terus dibayang-bayangin, nanti susah tidur jadinya. Terus ini Kang Vino, aku mau tanya ini. Film Kodrat ini kan sedikit banyak adalah tentang meruqyah gitu ya. Eh, Hal apa yang paling susah Kang Vino untuk dapetin momennya pada saat eh, pada saat lagi syuting tentang meruqyah ini? Iya. Yang paling susah itu ketika harus ngafalin ayat-ayatnya. Oke. Ayatnya panjang ya, ngafalin ayat-ayatnya, terus ada koreografinya gitu. Kadang-kadang Oke. koreografinya hafal, ayatnya jadi Ah, lupa. Terus ayatnya apa namanya hafal, mhm. koreografinya lupa, jadi suka terbalik-balik gitu. Terus kadang-kadang udah konsentrasi, Aha. cara baca ayatnya salah gitu. Mhm. Apa namanya panjang pendeknya atau tajwidnya langsung dibisikin sama ustadznya, Mas salah bacanya gini, oh ya udah ulang lagi. Itu sih Oh, yang jadi seru dan jadi tantangan buat kita. oke. Berarti kalau ustadznya juga benar-benar mendampingi Kang Vino dari awal Iya, sampai akhir. iya, dia pakai headphone juga Oh, ketika dia syuting. Jadi kalau misalnya bacaannya salah, dia bisa dengar dengan iya. jelas gitu. Oke. Jarang-jarang banget ya sahabat Raka karena kan ini berhubungan juga dengan lafal Al-Qur'an, berarti ya harus harus betul pembacaannya ya Betul, Kang Vino ya. betul. Iya, Oke. Sip, ini ada lagi yang tanya lagi. Ini teman-teman dari em, Bahas Sinema dan juga Ruang Film Bandung yang ada di Bandung. iya. Tanyanya katanya saya udah nonton filmnya, adegan bareng sama Teh Marsha Timothy keren banget. Kayaknya bakal lebih oke lagi kalau sering-sering main bareng nih berdua di film berikutnya Kang Vino nih. Oh, pengen Oh, lah terima ya. kasih akan terima kasih banyak udah nonton. Dan katanya pengen lagi nih seterusnya bisa nonton film bareng Kang Vino bareng sama isi tercinta katanya. Mudah-mudahan ya Kang ya. Ya mudah-mudahan kalau ada cerita yang bagus, ada karakter yang Hmm. bagus, kita pengen. Tapi memang nggak pengen yang itu aja gitu. Jadi kan makanya kodrat Aha, ini kan kita kita benar-benar kasih sesuatu yang baru gitu untuk film aha. Indonesia, khususnya di horor. Jadinya ketika nonton saya dan Marsha di film, Hmm. pasti ada sesuatu yang seru lagi gitu.
Tunggu aja. Yes. Oke, tunggu aja. Yes, tunggu aja sahabat Raka. Berarti ya tiap film kan beda-beda cerita. Beda juga ada beberapa adegan. Kalau ini kan filmnya lebih ke horor, tapi yang pasti sahabat Raka bisa Iya. enjoy nikmatin filmnya, apalagi bareng sama sahabat Raka. Tapi kalau di film ini sebenarnya apa sih Kang Vino yang bisa diambil gitu ya? Apa tentang tentang lebih ke keluarga, tentang menjaga anak, atau juga tentang kita nggak boleh dekat-dekat sama beberapa hal apa gitu, gimana tentang film ini? Sebenarnya film Kodrat ini film tentang keluarga sih, tentang Aha, seorang ayah yang kehilangan anaknya, dan ada keluarga lain yang anak-anaknya yes, kehilangan sosok ayahnya gitu. Jadi memang aha, memang temanya ini sebetulnya drama banget gitu, tentang yes, keluarga. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang mungkin membuat kita ini loh, membuat membuat kita jadi lebih paham sebenarnya kondisi sosial di masyarakat kita tuh beraneka ragam gitu loh. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya film Kodrat ini ambil itu sebenarnya gambaran dari kondisi sosial kita sekarang gitu. Kayak misalnya oh, di Kodratnya dia sosok aha, ustadz gitu, aha, tapi dia nggak ustadz yang beda gitu, nggak stereotip lah, nggak selalu ya, pakai peci, nggak pakai baju aha, iya gamis, betul, karena karena buat Kodrat sendiri keimanan itu bukan dari tampilan luarnya, tapi justru dari dalamnya gitu. nah, jadi, ya, jadi hal-hal kayak gitu yang pengen sebetulnya diangkat di film ini. Jadi mhm, nggak melulu soal soal sisi horornya, tegangnya, tapi mhm. ada sisi-sisi yang sebetulnya lebih lebih apa ya, lebih deket lah ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke. Dan yang pastinya juga harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, betul Kang Vino ya? Itu penting banget, itu penting Itu banget. penting banget sama Teraka ya. Oke, karena em, Kak Vino juga mau berangkat ke Cibubur, nanti bareng sama sahabat Raka ketemu di sana. Yang sahabat Raka lagi denger dan lagi join sekarang, hatur nuhun pisan, karena udah pengen cepet-cepet nonton nih, jam-jam segini tuh enak Benar, benar, jam-jam nonton film ya. Terus benar. besok juga, Weekend mm-mm. harus nonton ke bioskop bareng teman-teman, nonton Kodrat tuh seru banget. Ih, benar. Langsung satu bioskop di book semua ya, satu seat semua, satu bioskop semua film bareng sama teman-teman dia, sahabat Raka ya. Terakhir deh Kang Vino, kenapa banget nih sahabat Raka harus nonton film Kodrat dan sekarang banget, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, kenapa harus nonton film Kodrat? Karena ini film horor pertama saya. Jadi kalau di film horor lain nggak ada tuh nama saya, nggak pernah ada. karena emang pertama kali sih. Mhm. Terus film Kodrat ini mempunyai, kalau buat teman-teman yang udah nonton, mereka bilang ini satu apa ya, pencapaian baru lah di film horor Indonesia gitu. Terus kita di sini nggak jualan hantu-hantuan gitu, kita di sini nggak jualan jualan setan-setanan gitu, tapi kita di sini justru mau mengangkat sisi protagonis dari seorang pemuka agama gitu, seorang ustadz. Dan menariknya buat teman-teman yang mungkin non muslim juga bisa untuk menonton film ini, karena film ini nggak hanya dikhususin untuk orang Islam, tapi Ya, memang film ini untuk semua orang yang senang film horor, untuk semua pecinta film Indonesia bisa nonton film ini. Jadi ini nggak ada siapa yang nonton harus khusus, nggak ada. Jadi semuanya bisa nonton film ini. Dan kalau oke, misalnya selamat. penasaran sama review-reviewnya, cek aja di sosial media, di Ya. Instagram, Twitter, pasti review-reviewnya bikin kamu jadi pengen buru-buru nonton deh. Asik ya. Jadi hari ini tuh udah 900.000 penonton 900 hari ini. lebih ya nonton. 100 lebih ya, berarti masih akan ada, karena filmnya masih akan ada terus, sahabat Raka, yuk ramein bioskop, datang ke bioskop, kita sampai 1 juta lebih lah ya, target ya, Amin. amin, 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 sahabat Raka. Oke deh, Kang Vino, atur nuhun pisan, Terima kasih Em, sama-sama, Turun. sehat-sehat buat Kang Vino, lancar kerjaannya, sehat terus, Amin. salam buat Teh Marsha, buat Sandinya anak juga juga. sehat-sehat selalu. Amin, amin, terima kasih. Tapi kayaknya lebih oke kalau kita foto dulu, betul? Kang Iya Vino? betul, Ya, betul. kita sarangnya dulu ya kalau gitu ya.
Oke, satu, sebentar ya. Ini penyiarnya ribet aja pengen foto ya. Iya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, sip. Kang Vino, makasih ya. Makasih banyak, jangan lupa nonton filmnya. Nanti kalau habis ada nonton filmnya, tag ke Instagram saya atau Twitter saya, biar saya tahu Ya, pada nonton. betul banget. Pokoknya sahabat Reka juga harus nonton. Terima kasih yang udah join dari tadi awal kita ngobrol bareng. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi sama Kang Vino di film berikutnya dan bisa mampir ke Raka FM. Kang Siap, Vino pernah ke siap, Raka siap. FM loh Jangan lupa dulu. besok ketemuan di Bandung ya. Yes, nanti ketemu lagi di Raka FM, oke? Oke. Oke deh, terima kasih Kang Vino. Assalamualaikum, sehat selalu. Dadah, bye. Bye-bye. Assalamualaikum.